Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tugas yang keempat terkait dengan pengujian asumsi klasik. Jadi pengujian asumsi klasik di dalam analisis regresi linear berganda itu ada 5 pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan linearitas. Kita mulai dari uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini biasanya menggunakan salah satu bentuk pengujian. Kalau di SPSS kita menggunakan, ini adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk menentukan apakah distribusi dari unstandardized residual atau residualnya normal atau tidak, teman-teman cukup melihat bagian di sini, asymptote sig to tail. Kalau dia lebih besar dari alfa, maka kita katakan bahwa residual berdistribusi normal. Jadi berdasarkan hasil yang ada di dalam one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita tahu bahwa nilai sig-nya itu adalah 0,02, karena dia lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Jadi residualnya berdistribusi normal. Artinya pengujian normalitas terpenuhi. Selanjutnya adalah pengujian heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas kita lakukan dengan menggunakan uji Glatzer. Uji Glatzer itu adalah salah satu bentuk pengujian dengan cara meregresikan harga mutlak dari residual dengan variabel X1 dan X2 di dalam penelitian yang dilakukan. Untuk menentukan apakah ada tidaknya heteroskedastisitas, teman-teman cukup melihat bagian sig-nya. Apabila kedua variabel ini memiliki nilai sig lebih besar dari alfa, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau teman-teman juga bisa menuliskan hasil yang ada di sini ke dalam kolom yang ada di bawah ini, di mana X1 dia 0,512, dia lebih besar dari alfa, kemudian 0,589 juga lebih besar dari alfa. Artinya tidak ada pengaruh X1 terhadap harga mutlak residual dan tidak ada pengaruh X2 terhadap harga mutlak residual. Karena kedua variabel ini yaitu X1 dan X2 yang berturut-turut nilai signifikansinya adalah 0,510 dan 0,589, dia lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap harga mutlak residual. Artinya residual pada penelitian ini terbebas dari kasus heteroskedastisitas atau pengujian heteroskedastisitas terpenuhi. Selanjutnya adalah pengujian autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Teman-teman bisa lihat hasilnya di bagian summary. Jadi di summary teman-teman lihat bagian Durbin-Watson. Nah, untuk mengetahui dia ada tidaknya multikolinearitas, teman-teman bisa membandingkan nilai Durbin-Watson dengan nilai DU dan 4-min DU. Jadi teman-teman dibuka tabel Durbin-Watson-nya, terlihat di sini, ini ada X1 dan X2, ini menunjukkan nilai K, jadi K yang kita gunakan adalah 2. Kemudian responden yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah 50, kemudian dari kedua hal ini, jadi dari K dan N, ketika K2, N50 dan alfa yang digunakan adalah 0,05, maka akan didapatkan nilai D L sama dengan 1,462 dan DU adalah 1,628. Berdasarkan hasil ini, maka 4-min DU, 4 dikurangi 1,628 itu adalah 2,372. Coba nanti dihitung lagi, jangan-jangan saya salah gitu. Kemudian, karena nilai DU Durbin-Watson 1,910 berada di antara DU dan 4-min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Cara yang paling gampang, teman-teman bisa membuat garis bilangan. Misalkan di sebelah sini saya buatkan garis bilangan. Saya punya DU. Kemudian DU-nya adalah 1,628.
28. Kemudian saya punya 4 min DU. Itu adalah 2,372. Setelah teman-teman mendapatkan dua nilai ini, teman-teman harus melihat apakah 1,910 di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Karena dia ada di tepat di sebelah kiri, di tengah, maka artinya tidak terjadi autokorelasi. Itu untuk autokorelasi. Saya lanjutkan ke multikolinearitas. Untuk pengujian multikolinearitas, teman-teman bisa menggunakan nilai VIF atau dengan menggunakan nilai tolerans yang ada di bagian collinearity statistik. Jadi, teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi, dari hasilnya, teman-teman cukup menuliskannya yang berbentuk tolerans dan VIF. Karena nilai tolerans 1 dan VIF 1, dia nilai toleransnya lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya masih kurang dari 10, maka kita katakan bahwa pada pengujian ini normalitas terpenuhi atau tidak terjadi multikolinearitas. Jadi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yang terakhir adalah linearitas. Linearitas dilakukan dengan menggunakan linearitas derivation from linearity. Teman-teman lihat di bagian sini. Kemudian yang di bawah juga sama, teman-teman lihat di bagian sini. Jadi khusus untuk linearitas, dia akan mengeceknya satu demi satu. Nah, teman-teman lihat apakah dia lebih besar dari alfa atau tidak. Karena kalau dia lebih besar dari alfa, maka hubungan antara Y dengan X1 dia adalah linear, dan hubungan Y dengan X2 dia juga adalah suatu hubungan yang linear. Jadi teman-teman bisa lihat, berdasarkan tabel di samping, signifikans dari derivation from linearity adalah 0,455, dia lebih besar dari 0,05, maka model regresi dari variabel X1 dan Y adalah linear. Kemudian untuk yang kedua, sig derivation from linearity-nya adalah 0,145, dia lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dari variabel X2 terhadap Y adalah model regresi linear. Sekian dari saya untuk pengujian asumsi klasik untuk pembahasan tugas keempat. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.